dikalikan dengan nilai arus efektif. Seperti itu. Iya, Sama dengan yang bener. tegangan efektif pada kombinasi RC. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan tangan masih Oh ya, silakan ini Salma raise hand ya. Iya Mbak, mau izin bertanya, itu yang tadi R-nya 0 itu karena apa ya Mbak? Karena kan ini yang ditanyakan di nomor yang D ini kan tegangan efektif pada kombinasi LC. Jadi untuk ini komponen L sama C-nya aja. Otomatis kan yang awalnya rumus impedansi total itu R kuadrat plus dalam kurung XL min XC, tapi di sini yang diminta hanya komponen L sama C, R-nya kan 0. Oh iya siap Mbak. Terima kasih Mbak. Ya sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini malah lebih mudah ya dari soal-soal sebelumnya, di dua soal sebelumnya. Di sini diketahui rangkaian RLC, kemudian diketahui R-nya sama kayak tadi, L-nya, dan J-nya. Dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki frekuensi. Jadi ini F-nya 1000 Hz. Nah, jadi yang pertama dilakukan yaitu untuk satuan-satuan yang belum dikonversi dulu. Jadi yang milih Henry jadi L sama dengan 40 kali 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian kapasitansinya jadi 300 dikali 10 pangkat min 9. Gitu. Nah, yang ditanya di sini adalah nilai reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi total. Oke, jadi untuk reaktansi induktif bisa pakai cara ini ya sama kayak tadi, terus dimasukkan besarannya, begitupun untuk yang reaktansi kapasitif dan impedansi totalnya karena dia rangkaiannya RLC, jadi pakai rumus ini. Gitu. Dari soal nomor 3 dia mau tanyakan? Gimana? Halo, ada yang mau tanya? Oh ya, silakan Raditya. Boleh lihat soal lagi, Mbak? Oh ya, boleh. Ini di soalnya kayak kepotong deh. Belum yang ditanyakan apa. Oh, oke. Mbak, Iya. terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ini pasti yang ditanyakan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi. Oke, mungkin lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4 ini komponennya ada cuman komponen kapasitor. Cuman dia disusun seperti ini, ada yang seri, kemudian ada yang di paralel. Jadi C2 dan C3-nya di seri, C1-nya di paralel. Nah, diketahui di sini tegangan baterainya 120 volt. Kemudian pada saat awal kapasitor tidak bermuatan dan setelah saklar ditutup dalam waktu yang lama, jadi saat T-nya tak hingga, ditanyakan berapa energi yang tersimpan. Jadi kalian harus nyari dulu C total. Coba dari soal nomor 4 mungkin ada yang mau ngerjakan dulu, silahkan. Oke, coba dikerjakan dulu ya yang soal nomor 4 ini.
Ya, gimana? Ada yang udah selesai mengerjakan? Atau mau dibahas bareng aja? Gimana? Oke, langsung dibahas aja ya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi kan harus nyari kapasitansi total. Nah, kalau nyari kapasitansi total berarti kita harus cari dulu C serinya dulu, kapasitansi seri yang di sini. Kalau cara mencari kapasitansi untuk seri sama paralel kan sedikit berbeda ya, kebalikan dari cara mencari nilai resistansi. Jadi kalau misalkan nilai resistansi kan kalau misalkan dia seri berarti langsung ditambahkan. R totalnya kalau misalkan seri kan R1 plus R2 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia di seri berarti dia pakai seper. C totalnya di 1 per C1 plus 1 per C2 plus seterusnya. Nah, karena di sini ada C2 sama C3, berarti kita cari dulu C serinya. Seper 2 plus seper 3, diperoleh nilainya 6 per 5 mu farad. Sebentar. Ini mu ya harusnya ya. Sorry, ini salah tulis ya. Bukan ohm. Ini mu. Mu. Oke. Nah, untuk C totalnya berarti tinggal di paralel. Di jumlah 6 per 5 ditambah dengan 5. Berarti 31 per 5 mu farad. Nah, kemudian setelah kita cari C totalnya, kita cari muatan total. Nah, muatan totalnya berarti kan dengan mengalihkan nilai kapasitansi dengan tegangannya. Yang mana tegangan rangkaiannya dituliskan di sini diketahui 120. Jadi 31 per 5 dikali 120. Diperoleh nilai muatan total. Nah, kemudian di sini juga diketahui dalam soal bahwa setelah dalam waktu yang lama saklar ditutup. Berarti kan muatannya kita cari dengan persamaan ini. Persamaan umum dari muatan dalam fungsi waktu. Yang mana di sini karena T-nya dalam waktu yang lama, berarti T-nya tak hingga. Nah, kalau misalnya T tak hingga, berarti kan ini eksponensial min tak hingga sama dengan 0. Berarti 1 min 0 kan 1. Jadi 744 dikalikan 1. Kayak gitu. Nah, kemudian yang pertama ditanyakan, kalau dulu dalam waktu yang lama tentukan energi yang tersimpan pada kapasitor. Kalian tanya adalah energi yang tersimpan pada kapasitor 5 mu farad, yang mana 5 mu farad di sini untuk kapasitor 1, maka yang dicari adalah Q1-nya dulu. Kayak gitu.
Halo, Iya, Mbak. tapi nggak ada yang ngomong ini sekarang. Gimana, Apa Mas? nggak sih ngomong? Gak kerungu deh. Ini soalnya ngomong, nggak dengar. Siapa? Gimana? Halo, ini suaraku masuk nggak? Ini masuk, Masuk, Mbak. masuk, Mbak. Sudah masuk. Ininya keluar. Ini nggak usah ya berarti ya. Coba. Kalau ini gimana? Masuk nggak? Masuk, Mbak. Aman, Mbak. Masuk, Mbak. Kita coba tanya. Oke, maaf ya. Tadi ada kendala sebentar. Tadi nggak kedengerannya sampai mana? Halo? Kayaknya dari Mbaknya off cam, iya nggak sih? Kenapa? Sejak Mbaknya off cam tuh kayaknya mulai nggak kedengeran. Sorry. Ya nggak sih, Rek? Tapi di soal ini kan? Iya. Oke. Ya, ini aku mungkin ulang dari ini kali ya. Saat T-nya ini setelah dalam waktu yang lama saklar ditutup, berarti kan T-nya tak hingga. Jadi kalau misalkan T-nya tak hingga dimasukkan di persamaan umum muatan dalam fungsi waktu ini kan berarti E minta hingga per misalkan R sama C-nya pun dimasukkan, tapi kalau misalkan tak hingga dibagi dengan nilai berapapun kan dia nilai hasilnya tak hingga. Nah, kalau misalkan E minta hingga eksponensial pangkat minta hingga berarti kan nilainya 0. Nah, 1 dikurangi 0 berarti kan 1. Jadi 744, C totalnya tadi dikalikan dengan tegangan kan 744 dikalikan 1, hasilnya tetap 744. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke di sini muatan pada kapasitor. Muatan pada kapasitor 1. Nah, bisa dicari dari Q total dengan Q1 plus Q23. Dari mana, Mbak? Karena kan di sini rangkaiannya bentuknya paralel. Nah, kalau bentuk paralel berarti Q totalnya kan dijumlahkan. Q1 plus Q2 plus Q3 misalkan dan seterusnya. Nah, kecuali di sini Q2 dan 3 di sini kan dia seri. Jadi muatan yang ada di kapasitor 2 dan kapasitor 3 ini sama. Nah, kita bisa cari Q23-nya ini dari nilai kapasitansi di gabungan, kapasitansi seri dikalikan dengan tegangan di kedua kapasitansi ini, tegangan yang melalui dua kapasitor ini. Yang mana karena di sini dia bentuknya paralel, berarti tegangannya sama. Nah, jadi 6/5 C seri dikalikan dengan tegangan rangkaian 120. Maka Q1-nya bisa dicari dengan cara mengurangi nilai Q total dengan Q23.
Seperti itu. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor 1, maka kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus U sama dengan setengah Q kuadrat per C, yang mana Q-nya pakai Q1 dan C-nya pakai C1. Jadi diperoleh nilainya sebesar 0,036 Joule. Seperti itu. Dari penyelesaian soal ini ada yang mau ditanyakan? Silakan ini Salma. Permisi Mbak, izin bertanya. Itu kan karena seri, berarti itu yang muatan pada kapasitor satunya itu Q1 ditambah Q23 itu ya Mbak ya. Berarti kalau seumpama itu paralel, itu jadinya Q1 Seri. ditambah Q2 ditambah Q3 kan Mbak? Iya, kalau misalkan gini, paralelnya kayak gini bentuknya. Mana ya pennya? Nih. Misal di sini gini. Ini tegangan sumbernya. Terus di sini ada C1. Terus nanti di sini ada C2. Di sini ada C3 kayak gitu. Nah, itu baru Q totalnya Q1 plus Q2 plus Q3. Nah, tapi kalau di model ini kan dia C2 sama C3-nya di seri. Jadi dia pasti sama muatan yang ada di kapasitor 2 sama kapasitor 3. Terus apa itu yang dimaksud? Iya Mbak, itu yang mau klarifikasi aja sih Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Oke, sama. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, di soal nomor 5 di sini sama kayak soal sebelumnya. Jadi sama-sama rangkaian RLC dan disusun secara seri, kemudian diketahui nilai induktansi, kapasitansi, dan resistornya. Nilai resistansinya belum diketahui. Jadi itu yang ditanya di soal nomor A, resistansi AR. Kemudian diketahui juga bahwa persamaan tegangan untuk rangkaian RLC ini dinyatakan dengan E sama dengan E max cos omega T. Dengan amplitude tegangan maksimum, E maksimumnya 24 volt dan frekuensinya 930 Hz dan sudut fasenya 75 derajat. Kemudian disuruh mencari nilai resistansi, amplitude arus maksimum, dan energi maksimum yang tersimpan dalam induktor. Oke. Nah, yang pertama karena kita harus nyari nilai resistansi, berarti kita bisa menggunakan yang diketahui dari frekuensinya. Nah, yang mana untuk frekuensi sudut itu kan rumusnya 2πf. Nah, kalau misalkan 2πf berarti F-nya kan 930, berarti kita tahu omeganya sebesar ini. Nah, ketika kita udah tahu omega, berarti kita bisa nyari reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Nah, dari nilai kedua reaktansi ini, kita bisa cari dari sudut fase, yang mana karena udah diketahui kan ya, sudut fasenya 75 derajat. Jadi kita bisa langsung cari nilai resistansinya. Sebenarnya bisa pakai cara yang lain kan, persamaan-persamaan di soal-soal RLC ini banyak ya. Gitu. Kemudian yang soal kedua yaitu amplitude arus I maksimum. Nah, berarti untuk nyari arus maksimum, kita kan butuh nilai impedansi. Nah, sedangkan impedansinya belum diketahui, maka dicari dulu nilai impedansinya, kemudian disubstitusikan ke persamaan arus maksimum. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan ada soal tambahan yang mana amplitude tegangan, jadi karena di sini udah diketahui arus maksimumnya, tapi untuk V maksimumnya perlu dicari, berarti pakai rumus yang tadi. Untuk di komponen R berarti dibagi dengan resistansi, untuk komponen induktor dibagi dengan reaktansi induktor, dan untuk komponen kapasitor dibagi dengan reaktansi kapasitor. Ini untuk pertanyaan amplitude tegangan ya. Amplitude tegangan di masing-masing elemen. Jadi untuk tegangan maksimumnya dibagi dengan nilai resistansinya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai energi yang tersimpan dalam induktor. Nah, untuk energi yang tersimpan itu bisa dalam induktor dan dalam kapasitor. Jadi tergantung komponennya. Kalau misalkan dalam induktor berarti pakai persamaan yang mengandung nilai induktansi. Sedangkan untuk yang tersimpan dalam kapasitor berarti menggunakan persamaan yang ada nilai kapasitansinya. Gitu, terus tinggal dimasukkan besarannya. Karena kan kedua komponen ini kan yang berfungsi sebagai penyimpanan energi.
seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Gimana ini mungkin Raka Aldo ya? On cam mau Mbak, tanya. gimana Mbak? Aku cuma on cam aja sih. Kalau pahamnya Oh, masih memahami. iya, iya. Kebanyakan sih kalau misalkan soal-soal tentang arus bolak-balik itu kayak gini sih, ada yang diketahuinya melalui ini keterangan langsung diketahui dalam soal atau dari gambar rangkaiannya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya juga sama sih kayak gini, kayak amplitude maksimum, terus impedansi, Imax, Vmax, I efektif, V efektif, energi yang tersimpan. Kalau nggak ada mungkin lanjut ke soal nomor 6 ya. Jadi di sini ada rangkaian LC, jadi bukan RLC lagi, tapi LC yang disusun secara seri. Kemudian diketahui nilai indukansi dan kapasitansinya, kemudian diketahui juga energi total yang tersimpan. Ini kebalikannya yang tadi ya berarti. Ini energi total yang tersimpannya yang diketahui. Di sini disuruh nyari frekuensi sudut, berarti omega, sudut fase, dan muatan dalam kapasitor. Q saat T sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin bisa dikerjakan dulu, coba kerjakan soal nomor 6. Silahkan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ditanyakan. Ada yang sudah mengerjakan? Mungkin langsung dibahas saja ya. Nih. Nah, jadi kalau misalkan yang pertama adanya frekuensi sudut rangkaian, nah kita bisa langsung cari menggunakan rumus ini, omega sama dengan akar 1/LC, karena kan komponennya juga L sama C. Atau kalau mau diturunkan persamaan omega sama dengan akar 1/LC ini dari ini, hukum kedua Kirchhoff, Q per C plus L dI per dt sama dengan 0. Ini mungkin bisa kalian lihat di buku diktat ya, ada penjelasannya, yang mana I itu kan dQ per dt, ya kan, dQ per dt, jadi di sini disubstitusi I-nya dQ per dt, maka untuk persamaan hukum kedua Kirchhoff ini bisa menjadi ini, persamaan yang ini. Kemudian
Dari persamaan ini maka kita dapat omeganya sama dengan akar 1 per LC. Ini loh, kalau misalkan kalian tahu yang persamaan umum gerak harmonik sederhana, nah, penyelesaiannya kan sama kayak gitu. Oke, nah lanjut, kalau misalkan langsung dimasukkan angka-angkanya, besaran-besarnya bisa, jadi L-nya dimasukkan 0,1, kapasitansinya juga, jadi diperoleh nilai omeganya sama dengan 10 radian per sekon. Nah, kemudian soal kedua yaitu sudut fase, jadi V dalam rangkaian. Nah, kita tahu bahwa persamaan umum dari muatan dalam fungsi waktu itu adalah Q maksimum sin omega T plus V. Seperti yang di ini persamaan umum dari arus, persamaan umum dari tegangan, sama kan kayak gitu ya. Jadi I maksimum sin omega T plus V, kayak gitu. Oke, jadi karena di sini I sama dengan dQ per dt, maka kita turunkan, diferensialkan persamaan umum dari ini, Qm sin omega T plus V terhadap waktu. Nah, yang mana di sini yang ada satuan waktunya kan omega T. Berarti yang bisa didiferensialkan di sini adalah omega T. Jadi omeganya keluar, omega Qm cos sinnya berubah jadi cos, karena sin kalau diturunkan jadi cos, omega T plus V. Seperti itu. Nah, karena yang ditanya adalah saat T sama dengan 0, saat T sama dengan 0, berarti omega T-nya ini 0. Jadi tinggal omega Qm cos V sama dengan I. Misalkan kan gitu, ini I. Nah, karena T-nya 0, berarti kan I-nya masih belum berjalan kan. I-nya harusnya belum berjalan. Jadi I-nya masih 0. Gitu. Nah, karena I-nya 0, maka kita buat di sini 0 sama dengan omega Qm cos V. Nah, cos berapa yang menghasilkan nilai 0? Berarti kan cos 90 kan ya? Nah, berarti V-nya di sini sama dengan pi per 2. 90 derajat. Atau di dalam bentuk radian pi per 2. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, berarti kalau misalkan yang tanya energi yang tersimpan dalam kapasitor, kita bisa menggunakan ini, persamaan setengah CV kuadrat. Nah, CV kuadrat. Nah, kita ubah V kuadratnya ini. V itu kan Q per C. Jadi kalau dikuadratkan berarti Q kuadrat per C kuadrat. Dikalikan dengan C. Berarti kan ini dicoret sama ini. Jadi Q kuadrat per C. Setengah Q kuadrat per C. Nah, kita tahu Q itu persamaannya ini. Qm sin omega T plus V. Nah, karena di sini T-nya saat 0, berarti kan tinggal Qm sin V. Nah, V-nya kita tahu besarnya pi per 2. Jadi dituliskan Qm sin pi per 2 dikuadratkan. Nah, sin pi per 2, sin 90 derajat kan 1. Berarti Qm kuadrat dikalikan 1, tetap Qm kuadrat per C. Maka muatan dalam kapasitornya dibalikkan ini. Qm kuadrat sama dengan 2C tegangan. Jadi Q maksimumnya akar dari 2 kapasitansi kalikan tegangan. Diperoleh nilai 0,32 kolom. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Misi, Mbak? Iya. Enggak sebatas ini benar atau enggak sesuai pemahaman gue. Itu berarti CV kuadratnya tuh V-nya diganti ke Q kuadrat per C kuadrat gitu. Sorry. Awal banget sih. Iya. Iya. Jadi kan diganti terus dicoret-coret gitu ya. Iya. Oke. Kan V itu sendiri kan V itu sama dengan Q per C. Nah, karena di sini dikuadratkan berarti kan Q per C kuadrat. Q kuadrat per C kuadrat. Oh, siap. Terima kasih, Mbak. Belum konfirmasi. Iya. Jika ada yang mau tanyakan, bisa lanjut ya ke soal berikutnya. Di soal nomor 7, sama ya kayak soal nomor 2 tadi, jadi ada gambarnya, kemudian langsung diberi nilainya di gambar ini. Jadi misalkan ini berarti gambar kayak gini kan resistor ya. Resistor berarti nilai resistansinya
500, kemudian untuk ini kapasitor berarti kapasitansinya 0,5, dan ini induktor berarti 2 Henry, kayak gitu. Kemudian diketahui juga ada tegangan maksimum dan frekuensi sudut. Yang ditanya adalah impedansi rangkaian, berarti ditanya Z. Kemudian arus maksimum Imax, sudut fase berarti V-nya. Kemudian amplitude tegangan pada VR, VL, dan VC dan VLC di masing-masing komponen. Jadi amplitude tegangan itu maksudnya Vmax R, Vmax di komponen L, Vmax di komponen C, dan Vmax di komponen LC. Kemudian disuruh menggambarkan diagram fase rangkaian. Oke. Yang pertama, cara nyari impedansi, berarti kalian harus mencari dulu nilai reaktansi induktor dan reaktansi kapasitor. Yang mana XL sama X-nya harus tahu. Udah pakai rumus yang ini ya, yang udah dijelaskan juga di awal, kemudian dimasukkan kan ya, bersamaan impedansi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk sudut fasenya sama kayak tadi, berarti V sama dengan Arkes tan XL min XC per R, atau bisa dituliskan segini, tan V sama dengan XL min XC per R. Nah, di sini 0 karena di sini dapat diketahui bahwa XL sama X-nya nilainya sama. XL sama dengan XC, kayak gitu. Kalau misalkan XL sama dengan XC, berarti dia dalam kondisi apa? Ketika XL sama dengan XC, berarti dia dalam keadaan resonansi. Gitu. Keadaan resonansi, berarti di sini V-nya sama dengan 0 derajat. Kemudian untuk I maksimum, nah karena sudah diketahui tegangan maksimumnya, maka tinggal membagi dengan nilai impedansi yang sudah diketahui di pertanyaan sebelumnya, 100/500 seperti itu. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah amplitude tegangan, dan di soal juga udah disebutkan nilai tegangan maksimumnya, berarti tegangan maksimum tinggal dibagi sama komponen yang ditanya. Jadi misalkan resistor ya dibagi dengan nilai resistansi, induktor dengan reaktansi induktif, kapasitor dengan reaktansi kapasitif, dan untuk gabungan L dan C berarti menggunakan ZLC. ZLC berarti kan akar XL min XC kuadrat. Atau bisa juga dituliskan XL min XC, karena kan ini kan gini kan. Sama aja kayak XL min XC kuadrat dipangkatkan setengah. Kalau akar kan pangkat setengah. Jadi sama aja ZLC-nya sama dengan XL min XC. Seperti itu. Oke, untuk diagram fasor berarti sama ya, diagram fase rangkaiannya. Yang tadi kalau resistansi berarti dia ke X positif, induktansi dia ke sumbu Y positif, dan untuk kapasitansi dia di di sumbu Y negatif. Dari soal nomor 7 ada yang mau tanyakan mungkin? Gimana yang lain? Ini masih pada dengerin apa enggak nih? Soalnya nggak ada yang on cam, kecuali Raka Aldo. Oke. Masih, Mbak. Sip. Oke, gitu lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, di soal nomor 8 ini, sama kayak sebelum-sebelumnya, yaitu rangkaian RLC disusun secara seri, bedanya di sini dia diagram fasornya ditunjukkan dalam soal. Jadi ditunjukkan dalam soal. Dan yang ditanya adalah impedansi rangkaian, berarti Z-nya. Kemudian resistansi, R-nya. Dan apakah rangkaian lebih bersifat induktif atau kapasitif? Oke. Di sini soalnya satu rangkaian dihubungkan. Nah, ternyata fase arus tertinggal. Nah, di sini ada clue fase arus tertinggal. Berarti kalau fase arus tertinggal, dia reaktansi induktifnya lebih besar dari reaktansi kapasitif. Berarti secara tidak langsung dia lebih bersifat induktif, karena XL-nya lebih besar daripada XC. Jadi yang jawaban C ini udah bisa dijawab langsung ya, karena ada clue di dalam soalnya fase arus tertinggal 60 derajat.
Oke, nah kemudian untuk impedansi rangkaian bisa dicari dari ini, arus maksimum dan tegangan maksimum, karena itu yang sudah diketahui dalam soal. Kalau misalkan pakai rumus yang R kuadrat plus XL min XC kuadrat, kan ada beberapa nilai dari reaktansinya yang belum diketahui. Jadi Z-nya bisa diketahui dari tegangan maksimum dibagi arus maksimum, diperoleh nilai 39,1. Kemudian untuk cara mencari nilai resistansi berarti bisa pakai ini V-nya yang kayak soal sebelumnya ya, tan V sama dengan XL min XC per R, yang mana V-nya udah diketahui, fasenya 60 derajat, jadi tan 60 derajat sama dengan XL min XC per R. Nah, XL min XC-nya ini berarti sama dengan R tan 60 derajat. Nah, kita ubah seperti ini agar kita bisa mencarinya pakai rumus impedansi. Karena rumus impedansi sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC. Sedangkan XL sama XC-nya kita nggak tahu berapa. Nah, jadi kita bisa ubah dengan ini. R tan 60 derajat. Kayak gitu. Masukkan nilai R-nya. Dan Z-nya sudah diketahui 39,1, jadi dapatkan nilai 19,55 U. Oke, gimana dia mau tanyakan? Oke, silakan Salma. Permisi Mbak, mohon izin bertanya, kan untuk yang tadi reaktansi induktif lebih besar daripada reaktansi kapasitif ketika fase arus tertinggal ya Mbak. Nah kalau misal seumpama kebalikannya itu ketika apa ya Mbak? Kebalikannya berarti ketika fase arus mendahului fase tegangan. Berarti kayak gitu itu posisinya XL lebih kecil daripada XC. Nah, tapi itu beda ya kalau misalkan susunannya, tergantung susunannya. Jadi kalau misalkan susunannya di sini seri, XL lebih besar daripada XC, itu ketika fase arus tertinggal. Nah, ketika fase arus mendahului, berarti kan XL kurang dari XC ini arus tertinggal. Tertinggal dari V, tinggal dari tegangan. Nah, ini arus mendahului tegangan V. Nah, kalau misalkan disusunnya RLC ini paralel, balikannya. Berarti ketika dia I tertinggal dari V, itu XL-nya kurang dari XC. Kalau I mendahului V, berarti XL-nya lebih besar dari XC. Tergantung susunan RLC-nya disusun secara seri atau paralel. Bisa dipahami, Salma? Bisa Mbak, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, kalau nggak ada yang tanyain lagi, kita lanjut ke soal terakhir. Jadi, di soal terakhir ini ada suatu rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan. Amplitude tegangannya 6. Kemudian 6 volt dengan sudut fase plus 30 derajat. Bila beda potensial pada kapasitor mencapai nilai positif maksimum plus 5 volt, tentukan beda potensial pada induktor, termasuk tanda positif atau negatifnya. Oke, berarti bisa dicari dulu dari ini, tegangan di kapasitor. Oke, kapasitor itu kan rumusnya Q per C. Nah, Q itu kan I kali T, ya kan? Nah, I kali T berarti kalau misalkan untuk persoalan kayak gini, dia I dikalikan dengan I-nya diintegralkan terhadap T. Karena di sini I-nya kan dalam fungsi waktu. Nah, I dalam fungsi waktu seperti persamaan yang sebelumnya sudah dibahas, berarti I maksimum sin omega T dijumlah dengan beda fasenya. Nah, di sini dituliskan bahwa beda fasenya plus 30 derajat, berarti omega T plus 30 derajat. Diintegralkan terhadap waktu.
Nah, kalau misalkan diintegralkan terhadap waktu, berarti persamaannya jadi kayak gini kan ya, sin-nya berubah jadi cos, kemudian seper omega, jadi seper omega C, gini. Ini harusnya belum ada omeganya. Ini belum ada omeganya, baru setelah diintegralkan, jadinya kan 1/1 omega dikalikan dengan IM per C cos omega T plus 30 derajat. Jadi yang awalnya sin, dia diintegralkan jadi cos, min cos lebih tepatnya, min cos, kemudian dari persamaan ini karena yang mengandung T adalah omega T, jadi omeganya turun, seper omega. Gitu, jadi IM sin omega T plus 30 derajat, min pi per 2. Ini mengubah agar dia minnya diubah gitu loh. Jadi kalau misalkan, mana ya bahasnya? Kan di sini min cos. Nah, di sini diubah jadi sin, tapi dimasukkan dalam persamaan ini jadi pi per 2. Kayak gitu. Pokoknya ini mah trigono. Gitu. Nah, jadi agar tegangannya maksimum, berarti sin-nya harus sama dengan 1 kan. Sin sama dengan 1 itu berarti kan sin 90 derajat. Nah, berarti ini yang ada di dalam kurung ini sama dengan pi per 2. Nah, diperoleh nilai omega T-nya pi min 30 derajat. Maka dimasukkan kembali ke persamaan tegangan EM sin omega T ketika omega T-nya pi min 30. Seperti itu. Kemudian dapat VC sama EM sin 30 derajat, EM per 2 berarti 6 volt. Sorry, 3 volt harusnya. Kan EM-nya di sini 3 ya. Berarti 6 per 2. 6 per 2 berarti 3 volt. Terus tentukan beda potensial pada induktor. Ini berarti bila beda potensial kapasitor mencapai nilai positif pada induktor. Jadi tegangan maksimum dikurangi ini loh. Kalau misalkan kalian gambar jadi tegangan pakai loop, jadi tegangan maksimumnya, tegangan yang ada di rangkaian ini dikurangi tegangan di komponen resistor, induktor, sama kapasitor. Seperti itu. Maka didapatkan nilai tegangan di induktornya 1 volt. Itu ada yang mau tanyakan? Soal terakhir. Gimana dia mau tanyakan atau bisa dicukupkan? Gimana? Oh, kalau nggak ada yang tanyakan mungkin bisa stop share ya. Oke, jadi untuk pembahasan di soal-soal arus bolak-balik mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa jadi bekal kalian dalam mengerjakan kuis dan UAS nanti. Amin. Yes. Udah sih, ada yang mau tanya lagi atau enggak? Mbak, Ya. nanti boleh minta PPT-nya kan ya? Oh iya, boleh minta PPT-nya. Nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang mau Nanti chat salah satu aja ya, yang ngechat salah satu minta ke aku. ya. Tahu saya sendiri atau teman-teman nanti. Ya, Iya. makasih ya, Mbak. Oke,
Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, mungkin aku bisa cukupkan. Oh ya, karena mungkin ini asistensi terakhir di kelas ini, jadi sebenarnya aku mohon maaf kalau misalkan selama mengisi asistensi ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata dan perbuatan. Sukses buat kalian ke depannya. Semoga nilainya mendapatkan hasil yang terbaik. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak, permisi. Sebelumnya Mbak jangan ditutup Sebelumnya dulu kenapa Mbak. Kevin? Oh iya, mungkin saya Iya. Sultan Kevin mewakili teman-teman dari Fisika kelas 7 juga mau mengucapkan terima kasih yang banyak pada Mbak Arifah yang sudah menemani asistensi kami selama 1 semester. Semoga sukses selalu buat Mbak Arifah ke depannya. Maaf kalau selama dalam Amin. proses asistensi kita sering membuat Mbak Arifah kesusahan atau mungkin ada kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih Mbak. Iya. Ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Sama. Iya, terima kasih banyak. Udah Oh ya, aku Mbak, tutup ya mau Zoom-nya. Ya. satu lagi, Mbak. Mau tanya masalah presensi gimana ya, Mbak? Hmm. Ini sih Pak Atau Saifuddin nggak udah? ngasih ini ya? Oke, kalau misalnya memang nggak ngasih berarti Nggak Pak kasih Saifuddin. ini. Coba kalian chat aja bapaknya. Siap, Mbak, siap, Mbak. Oke, terima kasih ya. Nanti kita chat aja di Iya. grupnya. Iya. Sekali lagi terima kasih ya, Mbak. Ya, mohon maaf apabila dari kita ada salah kata atau perbuatan. Iya. Terima kasih Mbak udah Terima mau kasih. mendengar kita. Thank you very much. Oke. Sukses pokoknya buat Terima kalian. kasih. Iya. Keep in touch, Mbak. Makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.